Pilih perbaiki jalan rusak atau buka jalan baru? Perbaiki jalan rusak. Perbaiki jalan rusak. Urusan sampah lingkungan itu bukan urusan DLH atau petugas kebersihan, tapi tugas seluruh masyarakat kita semua. Pas banget nih di Kota Serang ada pawai budaya, ada Kota Serang Fair, ada artisnya, ada Bondan, Fade to Black, ada Kangen dan segala macam. Makanya supaya ke depan Kota Serang ini bisa menjadi kota yang maju, kotanya bahagia sejahtera warganya. Dan saya perlu ingatkan lagi buat warga masyarakat Kota Serang bahwa Kota Serang itu bukan milik Pak Budi, Pak Agis, bukan milik jajaran Pemkot, tapi milik kita bersama. Oleh karena itu, mari kita saling kerjasama, kolaborasi untuk menciptakan Kota Serang yang maju, kotanya bahagia sejahtera warganya. Meledong. Amin. Earpods. RRI Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Earpods, kita ketemu lagi di RRI Podcast bersama dengan Aston Serang Hotel and Convention Center. Nah, edisi kali ini spesial banget karena kita sedang merayakan hari ulang tahun Kota Serang. Jadi memang sebuah perayaan bukan hanya tentang usia, tapi bagaimana juga tentang perjalanan untuk melangkah maju ke depan dan juga sejauh apa kita akan terus tumbuh. Tema kita kali ini, transformasi Kota Serang dulu, kini, dan nanti. Bersama saya Dede Firdaus. Dan saya Gita yang kali ini juga tidak sendirian mendengar dan juga pada Earpods karena kita akan bersama narasumber kita. Ada Wakil Wali Kota Serang yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Nur Agis Aulia Esos. Halo, Assalamualaikum. Makasih Kang Dedet, Gita. Aku izin panggil Kang Tete aja ya. Iya, Jadi kita boleh. juga panggilnya Kang Agis. Boleh, nggak apa-apa. Oke, aman. Aman. Kita merasa akrab banget ya. Iya dong. Lagi kesibukan apa nih? Kalau Siap. Ya, pertama memang kita lagi bagi peran aja. Jadi ada beberapa hal yang memang kita sedang kerjakan karena memang ya yang namanya masyarakat ya ekspektasi kan pengen cepet tuh ya berubah. Jadi makanya kemudian beberapa lah saya lagi concern di wisata dan di ekosistem wisata dan pastinya di ekosistem pendidikan di Kota Serang yang kaitannya tentang pembangunan SDM. yang pasti semakin dekat dengan ulang tahun Kota Serang Yap. ke-18 semakin meledok ya. Pasti kita sudah siapkan juga Apa itu? beberapa kegiatan. Selalu ada Kota Serang Fair. Jadi ini salah satu event yang memang disiapkan untuk merayakan HUT Kota Serang. Wes, luar Dan ada pawai budaya yang nanti spesial temanya tentang salah satu ini ya seni budaya dari Walantaka, Pepetan Wewe. Nah, kita lihat nanti. Pepetan Wewe. Wewe. Makanya tunggu tanggal mainnya. Nah, Ini baru itu. di-spill di sini doang nih. Oke, mantap. Keren, Pepetan Wewe. Temanya Oke. Pepetan Wewe. Pepetan Wewe. Siap, Oke. tapi sebelum ngobrol lebih lanjut, kita punya pertanyaan soal nih buat kamu. Boleh. Pertanyaan Siap. cepat yang harus dijawab ya. Jadi ini sebuah pertanyaan cepat, kita satu Oh, pilihan, nanti Kang Agis jawab, Hmm. nanti boleh kita bahas. Oke. Ya kan? Boleh ya, Kang? Oke. Boleh, siap. Oke, Boleh siap. siap. Pertanyaan Nanti kalau kejawab, saya boleh makan ini nih ya. boleh. Boleh ya, Saya mau boleh tes ya. aja. Siap. Oke, dimulai. Pilih perbaiki jalan rusak atau buka jalan baru? Perbaiki jalan rusak. Perbaiki Oke. jalan rusak. Fokus bangun taman kota atau revitalisasi pasar tradisional? Revitalisasi pasar tradisional. Tambah armada angkutan umum atau perbaiki trotoar pejalan kaki? Perbaiki trotoar pejalan kaki. Wah, oke. Prioritas ke Smart City atau Green City? Green City. Green City. Pilih salah satu. Subsidi UMKM atau bantuan langsung untuk warga? Bantuan langsung untuk warga. Oke. Oke. Bangun gedung seni budaya atau pusat olahraga modern? Seni budaya, bangun seni budaya. Bangun seni budaya. Siap-siap banyak konser. Betul. Bener ya? Biar rame nanti, biar banyak yang nginep di sini gitu kan di Kota Serang. Nanti Oke. nggak boleh langsung pesannya gitu ya, belum langsung. Kita lanjut dulu. Ya. Pilih pembangunan cepat tapi mahal atau lambat tapi hemat? Cepat mahal. Cepat mahal. Ya. Oke. Fokus atasi banjir atau macet? Banjir. Banjir. Kerja malam di kantor atau belusukan pagi ke lapangan? Belusukan pagi ke lapangan. Oke. Satu lagi, disukai warga tapi dikritik pusat atau dipuji pusat tapi sama warga dicuekin? Yang pertama tadi. Yang pertama. Disukain warga, dikritik pusat nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita sama tepuk tangan aja. dong. Tapi ada satu lagi. Apa tuh? Apa tuh? Viral di TikTok atau di YouTube? Udah pernah dua-duanya. Ya lumayan. Udah lumayan dua-duanya. Udah pernah dua-duanya. Coba kita bahas ya. Siap. Oke. Nah, tadi itu kan pertanyaan pertama
Pilih perbaiki jalan rusak atau jalan baru. Siap. Jadi Tadi- perbaiki jalan yang rusak gitu Betul. ya. Nah kalau misalkan selama 4 bulan nih Kang habis berarti ya. Betul. Udah jalan-jalan mana saja Yap. yang jadi fokus atau konsentrasi perbaikan jalan? Yang pertama memang infrastruktur itu salah satu yang sedang kita tangani adalah perbaikan jalan. Kenapa? Karena ini menjadi salah satu aspirasi dari masyarakat ya, karena banyak jalan-jalan di Kota Serang itu pada rusak begitu. Nah, sehingga kita concern, cuma memang karena kita keterbatasan juga secara anggaran, jadi memang prioritas mana yang memang ini jalan yang penting dan harus diperbaiki dulu, ada yang memang di skip, nanti kita siapkan anggarannya di tahun depan. Jadi concern itu, kenapa? Karena memang jalan di Kota Serang ini agak lumayan ya, kalau kita hitung-hitung hampir beberapa puluh kilometer gitu yang kemudian akan kita cicil satu persatu sehingga semuanya bisa kita perbaiki. Jadi mana prioritas dulu Iya gitu dong, ya. betul. Jadi warganya harus bersabar nih kalau misalnya belum Siap, kebagian harus ya. sabar karena Pak Budi dan Pak Agis bukan jin, simsalabim langsung beres semua. Kan ini dahsyat, kita disuruh semuanya selesai dalam waktu. Kayak Roro Jonggrang nantinya. Bangun langsung selesai. Fokus bangun taman kota atau revitalisasi pasar tradisional Siap. tadi. Revitalisasi pasar tradisional. Yang sekarang juga lagi fokus nih. Ya, lagi sama tahu nih. Bali ya. Ini kayak gimana nih prosesnya sekarang ini? Jadi sebenarnya kan ini kan kita kan punya 13 program, namanya Serang Bagus ya. Tadi selain perbaikan infrastruktur jalan, memang kita ingin buat tadi revitalisasi pasar itu menjadi bagus ya. Ini udah beberapa sih yang kemudian kita on the track ya dalam 4 bulan 5 bulan ini. Taman Sari bersih ya. Oke. Kemudian stadion bersih, pinggiran sungai Kalidana yang banyak kontroversial selesai juga. Nah sekarang adalah yang sedang kita kerjakan adalah Pasar Rau begitu. Dan insya Allah setelah Pasar Rau siap-siap Royal dan sekitarnya. Jadi memang proses. Iya. Makanya kemudian para warga masyarakat Kota Serang sabar. Karena memang ini perlu proses yang panjang, nggak semuanya langsung pengen jadi semuanya. Nah, kenapa kita milih revitalisasi pasar? Karena ini pasar akan kita dorong menjadi sumber ekonomi yang menggerakkan warganya, gitu ya. Nah makanya kita perbaiki supaya kemudian pasar-pasar itu juga ramai, karena ada salah satu riset bahwa kenapa pasar sepi ya, karena pasarnya juga udah kotor, jorok, mahal, nggak ramah. Nah makanya kita revitalisasi supaya pasar sebagai pilar ekonomi rakyat di Kota Serang ini benar-benar bisa kita perbaiki sehingga nanti multiplier efeknya bisa terasa bukan hanya untuk para pedagang, yang jelas untuk warga masyarakat Kota Serang. Dan target kita sih sebenarnya bukan hanya tempat transaksional ya pasar ya, bisa jadi tempat healing, yaitu tempat wisata. Makanya doakan semoga Pasar Rau juga selesai, kemudian Royal dan sekitarnya juga ya kita bisa ngelihat lah minimal kayak Bragal atau Malioboro. Seperti itu. Tunggu tanggal main. Iya dong. Jadi ke pasarnya sambil belanja sambil wisata ya. Nah itu, jadi bukan hanya ekonomi dong. Tadi mau nganterin ibu-ibunya nggak sumpah lagi gitu. Betul, kayak gitu. Itu yang kita inginkan. Meleduk nggak? Ngedol. Lanjut, nomor 3. Angkutan umum atau perbaiki trotoar berjalan kaki. Siap. Perbaiki trotoar. Perbaiki. Kenapa? Ya. Tapi memang iya Kang, Ya, betul, trotoar ini betul, kita ini betul, ya. betul. Karena begini ya, kita ini kan kalau kita ngomongin transportasi ya, Iya. ini juga saya dapat beberapa referensi bahwa transportasi yang dimiliki hampir seluruh masyarakat Kota Serang apa? Angkot. No, Bukan ya? kaki. Iya, hampir semua orang punya kaki, ya kan? Lagi. Betul kan? Makanya kita concern ya ini, kemudian kita merapikan trotoar ya. Karena hampir semuanya, kalau mobil tertentu, Iya. motor juga tertentu, tapi kalau kaki hampir semuanya punya. Nah ini kita juga sedang ya coba juga ingin merapikan trotoar, terutama nanti di Royal tuh. Wah, trotoarnya kan cakep, biar bisa orang bisa jalan terus. Itu. Tapi kalau misalkan transportasi umum akan jadi Yap. fokus juga nggak sih? Yes, tapi itu mungkin targetnya itu bukan tahun ini ya. Oh, 1-2 tahun lagi lah. Tapi yang jelas untuk transportasi yang kita benahi di awal adalah transportasi tadi ya untuk pendidikan, sekolah dan pariwisata. Ini nih. Kenapa? Karena kita ingin gitu ya. Kalau ke Serang itu pengen ke wisata ABC itu ada transportasinya. Kemudian untuk sekolah juga sama gitu kan, ada transportasinya. Ini kemudian kita optimalkan itu. Untuk secara keseluruhannya butuh proses yang panjang dan ini kita siapkan untuk kemudian kita benahi. Tapi memang proses aja. Bagian tentang prosesnya Yes. nanti gitu ya ke depan ya. Nah, ini yang menarik berikutnya ya. Smart City atau Green City? Tadi Green City ya? Aku jawab Green City. Green City. Yes. Kenapa? Karena bagi saya begitu ya, lingkungan hidup itu masa depan.
buat apa canggih tapi kemudian kotor, sampah di mana-mana, kemudian ya apa namanya ibaratnya nggak enak lah dipandang lah. Kemudian ini yang kemudian bagaimana kita membangun Green City, dan ini menjadi bagian program namanya Serang Bersih dan Serang Hijau. Kenapa? Kita ingin tadi ya mengatasi persoalan utama kota, yaitu tentang sampah gitu. Nah makanya ini sudah mulai nih kita running jalan, kita buat bank sampah di sekolah gitu, supaya apa? Supaya edukasi tentang pilah sampah, tentang lingkungan itu sejak dini, supaya masyarakat tahu bahwasannya urusan sampah lingkungan itu bukan urusan DLH atau petugas kebersihan, tapi tugas seluruh masyarakat kita semua. Nah ini ya. Nah kemudian keberlanjutan, karena menurut saya ya kota itu yang nyaman itu memang betul-betul yang yang hijau begitu. Nah makanya ini juga sedang paralel berjalan untuk gerakan menanam ya di perumahan, kemudian di beberapa tempat. Ini yang kemudian dilakukan untuk apa sih sebenarnya? Ini juga salah satunya tadi, selain untuk peningkatan ekonomi ya, untuk apa kemudian gemar kayak lifestyle lah begitu ya. Jadi dia nanam, kemudian dia panen, dia kemudian nikmati dan segala macam. Nah ini kita dorong. Ada itu ya. kesulitan nggak sih kan, terutama mungkin mengedukasi warga Nah, terkait dengan kebersihan ini? Nah makanya ini sebenarnya tantangan di Kota Serang ini bukan hanya tantangan pembangunan fisik, yaitu tantangan pembangunan non fisik, yaitu SDM ya. Nah, makanya kemudian Pak Budi dan Pak Lis itu bagi peran nih, bagi tugas nih. Pak Wali concern di pembangunan fisik, jalan, banjir, itu semua disikat, semua habis begitu ya, pasar dan segala macam. Nah, dan ini perlu disempurnakan dengan SDM yang betul-betul terampil dan bertanggung jawab, yaitu harus ada pembangunan non fisik atau SDM. Itu yang kemudian saya kerjakan gitu. Nah, supaya nanti betul-betul Kota Serang maju kotanya, bahagia sejahtera itu bisa terjadi. Karena pengalamannya banyak fasilitas yang sudah dibangun tapi tidak dirawat oleh warga masyarakatnya. Kenapa? Karena belum teredukasi. Nah, inilah tantangannya. Oleh karena itu kita paralel, semoga ini bisa berjalan terus lancar sehingga nanti outputnya Kota Serang meledok. Berinya jadi apa ya beritanya ya? Ya. Nah tadi pilihan subsidi UMKM atau bantuan langsung untuk warga dipilih bantuan langsung untuk warga. Siap. Nah, kenapa? Ya, karena begini ya, ya memang banyak warga Kota Serang itu yang memang itu sedang mengalami krisis secara ekonomi ya. Ada yang baru bukan resign, dipecat gitu ya, boleh diputus kontrak kerjanya gitu kan. Nah, jadi memang betul-betul ada yang memang betul-betul perlu dibantu secara langsung gitu. Nah ini yang kemudian kita dorong begitu. Nah kemudian memang kita juga sudah menyiapkan, aslinya sih kita menyiapkan tadi untuk program stimulus modal untuk pelaku UMKM. Nah untuk bagaimana kemudian mengembangkan, tapi yang jelas masyarakat kita tuh banyak yang terjebak pinjol ya, kemudian terjebak apalagi tuh judol gitu ya, bahkan ada micet gitu. Jadi penyakit masyarakat Kota Serang itu bukan hanya judol, pinjol, ada micet. Nah ini yang kita coba benahi lah pelan-pelan, dan ada beberapa hal yang memang kita nggak bisa nih, harus dibantu langsung gitu. Makanya kita concern untuk melakukan validasi, verifikasi masyarakat yang memang betul-betul tidak mampu untuk diberikan bantuan ya. Nah itu sih sebenarnya. Luar biasa kerasa ya ini semangat. Oh, ini betul. Udah mulai membayangkan kira-kira. Ini boleh minum nggak nih? Boleh ya. Minum ini ya. Ya, ini minum juga nih. menariknya ya Yang mana nih? ngomong. Ini Yang mana ini? Ini salah satu menu di Aston ini ya? Iya betul. Ini juga menariknya ngomongin tentang makanan ya. Kita juga di Aston salah satu menu andalannya juga ada pizza. Benar. Iya. Suka pizza? Suka bisa. Terus sebentar, ini enak banget nih. Oh iya? Kayaknya rasanya seger. Oh, Seger. Ternyata Aston ini bukan hanya tempatnya yang cozy, nyaman ya. Iya. Tapi menunya ini baru satu nih saya nih. Enak. Pizzanya ini ada pizza pepperoni, ada durian pasik, terus ada durian pizza. Suka. Oke. Wow. Jadi pizza manis ya. Terus ada margherita pizza juga. Jadi kalau misalkan Kang Agis sama tim juga mau menikmati pizza, kayaknya di Aston paling oke Luar ya. biasa. Jadi saya kan kenalnya Aston ini kan tempat nginap aja. Ternyata ada menu-menu kuliner yang kayaknya nggak kalah menarik juga. Luar biasa, emang mantapnya Aston. Mantap ya. Makanan manis, makanan gurih, makanan berat juga ada di sini. Oke. Lanjut. Kita lanjut ya. Masuk tuh kan? Masuk. Masuk Bu, aman. Tenang aja. Kita masukin lagi yang tipis. Masuk di pertanyaan 6 ini Kang. Bangun gedung seni budaya atau pusat olahraga? Ini paling mantap saya.
Saya milih tadi ya, bangun gedung seni budaya. Salah satu potensi yang aset yang ada di Kota Serang adalah seni dan budaya. Yang itu belum teroptimalkan secara maksimal. Kenapa? Nah, karena tadi mungkin belum ada konsentrasi aja bagaimana kemudian membangun kemajuan kebudayaan. Saya bersyukur bertemu dengan semua komunitas, ya, semua seniman budayawan untuk sama-sama yuk kita kolaborasi ya membangun pemajuan kebudayaan. Alhamdulillah, Menteri Kebudayaan juga mendukung. BPK 8 juga insya Allah mendukung. Dari provinsi juga mendukung, kota juga siap. Kenapa? Karena budaya itu aset ya, aset nasional, tentunya aset Kota Serang. Dan saya yakin kalau ini bisa kita dorong, kita kolaborasikan, nanti akan muncul banyak event. Sebenarnya saya sudah mendorong ya. Ini kemarin barusan saya ketemu sama Dinas Pariwisata Kota Serang, saya bilang, udah, kita concern buat kalender event. Kita concern untuk membangun tadi ya, festival-festival. Kenapa? Karena ini akan jadi salah satu strategi untuk tadi penyerapan tenaga kerja. Mendatangkan orang untuk kemudian hadir ke Kota Serang ya, sehingga kemudian bisa menginap di hotel kan, PAD-nya masuk tuh. Kemudian kita juga mendorong supaya event banyak, festival banyak tadi ya, keterlibatan pelaku UMKM juga banyak kayak gitu. Nah, makanya kemudian di Kota Serang juga terkenal seni budaya itu keren-keren ya, bahkan di tingkat nasional juga diakui dan di internasional juga sama. Nah, ini potensi yang belum pernah dioptimal secara maksimal, dan insya Allah Budi Agis concern ke arah sana supaya ini menjadi salah satu strategi solusi tadi ya, pembukaan lapangan pekerjaan, peningkatan pelaku UMKM, semuanya nanti luar biasa. Kira-kira nanti fokusnya di mana nih, Kak? Udah nungguin konser ya? Ya, ada artis mana aja gitu. Sementara ini sebenarnya kita dorong nanti di Bantar Lama itu ada museum yang lebih oke ya, keren, kemudian buat tempat itu lagi. Kemudian kalau untuk venue ya, untuk pertunjukan yang kemudian agak besar itu tanahnya sudah disiapkan di Curug ya. Ini tinggal proses DED dan pembangunannya gitu ya. Tapi kita akan mengoptimalkan ya venue kecil-kecil yang bisa dijadikan tempat untuk melaksanakan event. Ini saya kemarin ini true story ya, ke Aston Serang ya. Jadi pusat sudah menikah, pusat kebudayaan Kota Serang. Jadi menampilkan kemarin tuh kesenian tari. Itu luar biasa. Tapi beneran serius, makanya saya bilang, ini out of the box nih, hotel, tapi kemudian mendeklar sebagai pusat budaya, mantap. Apalagi tadi dibisiki bahwasanya nanti akan ada secara tematik gitu ya, reguler gitu ya. Mungkin setiap Sabtu, saya bilang kalau temanya ini luar biasa kan gantian aja tuh, seni teater, kemudian besok seni tari, seni musik gitu kan. Jadi kemudian orang kayaknya sekarang itu berbayar pun oke gitu ya. Nah, kalau bisa dorongannya adalah ini memang skalanya nasional supaya orang pada nginep. Nah, ini yang kemudian kita dorong, dan insya Allah sih kita komitmen mendorong ekosistem pariwisata. Pak Budi dan Agis mendorong banyaknya event dan festival untuk menarik orang datang ke Serang supaya ada crowd. Nah, crowd itu yang mengundang para investor untuk kemudian mau berinvestasi, dan tadi ya dari sisi ekonomi itu semuanya bertumbuh. Nah, ini yang kita siapkan, dan memang di proses yang panjang, karena itu kita mohon dukungan dan doa. Ya, jadi nungguin aja nanti konsernya. Siap. Konsernya di Curug berarti bukan featuring. Biasanya featuring di stadion. Siap. Jadi masyarakat yang tanya misalkan pedal gimana nanti? Ya, pedal. Oke. Ya, mau ya saya kira beberapa olahraga ya. Kita juga dukung gitu kan, beberapa ini kayak mini soccer, pedal juga sebenarnya tinggal nunggu kenapa belum ada yang invest di sini gitu kan. Mungkin secara bisnis masih belum ketemu crowd-nya kali ya, ataupun secara bisnis masih belum menarik, tapi saya kira tahun depan kalau misalkan ini bisa kenapa enggak gitu ya Pak ya. Dan itu pasti kita dorong ya. Kenapa? Ya kita kemarin di Serang ini yang saya udah ikuti adalah 4 event fun run ya. Ya, itu luar biasa, banyak. Terakhir kemarin tuh saya ikuti, dan itu juga yang dari luar kota juga banyak. Ya, harusnya juga nanti yang nginep kan udah waktu pasti nginep tuh, karena kan dia harus 5:30 harus standby. Ini juga jadi salah satu cara juga kita untuk kemudian tadi meningkatkan ekonomi di Kota Serang. Yap. Nah, tadi pilih pembangunan cepat tapi mahal gitu ya. Nah, ini resikonya kira-kira seperti apa, Kang? Tapi kenapa memilih itu? Sebenarnya kalau saya pengennya kan pembangunan cepat tapi hemat begitu, karena pilihannya itu. Tapi sebenarnya kata kuncinya adalah kita harus cepat. Ya, harus cepat melakukan pembangunan. Makanya nih di 4 bulan itu cepat banget kita merevitalisasi Taman Sari, kita merevitalisasi stadion, kemudian kita juga merevitalisasi Sukadana, bahkan yang sekarang ongoing adalah di Rau, dan next adalah
pas Royal nanti. Kenapa? Karena kita ingin masyarakat juga langsung cepat juga menerima manfaatnya begitu. Nah, perkara mahal atau tidaknya itu sih sebenarnya strategi aja, tergantung ya strategi manajemen aja gitu. Nah, tapi ya karena tadi pilihannya itu ya, tapi konsep saya adalah pembangunan cepat gitu. Karena biasa anak muda itu nggak mau yang lama-lama. Kalau bisa sekarang ya kita sikat. Nah, ini yang mudah buat kita. Berikutnya, atasi banjir atau atasi macet? Yap. Banjir. Jawabannya tadi Banjir. Ya. Nah, Kota Serang masih banjir, Pak? di beberapa titik kalau hujan itu lumayan banjir Masih ya. Tapi sudah kita survei apa sih penyebab titik-titik banjir itu. Sebagian besar itu memang selokannya kadang sudah sedimennya terlalu dan kemudian sumbatan-sumbatan itu karena sampah gitu. Sampah yang kemudian menyumbat gitu aliran-aliran air. Nah, makanya kemudian kita mendorong untuk tadi perbaikan drainase supaya ini bisa dioptimalkan untuk mengurangi banjir. Karena kalau banjir itu efeknya kemana-mana gitu. Kasihan warga. Banjir harus kemudian ya bersih-bersih dan segala macam. Dan ini jadi konsen kita untuk mengatasi banjir. Dan ini menjadi bagian 13 program unggulan. Serang bebas banjir. Serang bebas banjir. Selanjutnya, belusukan pagi ke lapangan. Kenapa nih, Kang? Yap. Ya karena menurut saya ya cara yang paling cepat kemudian murah untuk menyerap aspirasi dan ingin mengetahui program ini berjalan dengan baik atau tidaknya, kita pengen tahu feedbacknya apa yang sudah kita lakukan ya kita harus ke lapangan. Iya, terjun ke lapangan. Terjun ke lapangan. Iya, makanya saya seneng nih lari pagi tuh. Lari rutin gitu kan sambil ngelihat gitu. Ini udah berjalan belum gitu. Bahkan nanti 2-3 hari lagi saya pengen sepedahan juga keliling gitu. Kenapa? Karena kita ingin memastikan apa yang kemudian sudah berjalan ini betul-betul on the track nggak gitu, apa yang kemudian feedback dan aspirasi segala macam, dan itulah harus dilakukan kalau kita turun ke lapangan. Ketemu langsung sama warga Kota Serang gitu ya. Satu pertanyaan terakhir, katanya disukai warga tapi dikritik pusat. Itu ya, Pak jawabannya? Yap. Ya. Sebenarnya yang idealnya sih sebenarnya kan kalau kita ya pengen bareng-bareng juga, disukai warga, disukai sama pemerintah ya. Ya betul. Tapi memang kalau concern dari Pak Budi Pak Agis ini sebenarnya adalah bagaimana kemudian merealisasikan visi misi dan janji. Ini ya, karena kalau itu terrealisasi otomatis warga juga suka dan pastilah ya, karena di situ juga mencakup indikator tadi ya, penghargaan yang akan diberikan oleh pusat juga suka. Jadi ini ya, kemudian kita akan fokuskan energi kita, pikiran kita, perasaan kita untuk tadi merealisasikan janji-janji 13 program yang memang ini berangkat dari permasalahan yang ada di masyarakat. Makanya kalau kita sih jalan aja dulu lah, mau ada yang segala macam nggak peduli, begitu yang penting outputnya jelas, outcome-nya jelas, masyarakat bisa menikmati atau merasakan perubahannya sehingga tadi insya Allah ke depan masyarakat juga bisa senang, itu bahagia. Serang bahagia, karena sebentar lagi ulang tahun yang ke-18. Yes, 18 tahun. Kita lanjutin obrolannya ya. Ya, jadi itu pertanyaan 10 awal kita baru ya. Benar. Sekarang ini kita lanjutin ngobrolin seputar hari ulang tahun Kota Serang 18. Ini kan bertransformasi, apalagi dari Kang Agis bersama Pak Wali sendiri kan ini 4 bulan serba meledok, pokoknya semuanya serba cepat begitu. Karena kalau Kang Agis sendiri melihat perubahan Kota Serang ini seperti apa sih, Kang? Kalau saya melihat perubahan Kota Serang sih sudah masuk on the tracks ya. Kenapa? Ini tidak terlepas dari ya hasil karya antara pimpinan, wali kota, wakil wali kota, dan paling penting adalah seluruh jajaran pemerintah Kota Serang, terutama para kepala OPD yang betul-betul berkolaborasi untuk kemudian mensukseskan seluruh program-program yang kemudian telah kita programkan. Jadi ini saya kira ini luar biasa, ada semangat baru, semangat kolaborasi untuk menjadikan Kota Serang lebih baik lagi, dan kita mengajak warganya. Kan saya selalu mengingatkan bahwasanya Kota Serang itu bukan punya Pak Budi dan Pak Agis, bukan punya pemerintah Kota Serang, tapi milik kita semua. Makanya kita perlebar lagi kolaborasinya, bukan hanya kepala OPD, tapi seluruh elemen masyarakat, stakeholder untuk bekerja sama ya. Termasuk Aston ini juga udah sering mendukung program. Kemarin apa namanya itu? Makan siang gratis gitu kan ya. Kemarin juga mendukung tadi infrastruktur kebudayaan, seni budaya tampil, semua stakeholder kita ini kan. Jadi saya optimis ke depan Kota Serang akan ada perubahan yang lebih baik.
Dan hari ulang tahun Kota Serang, staycation di Hotel Ya. Aston juga ada harga spesialnya. Wes. Ini 888.000 per malam. Kang Agis, jadi cukup menunjukkan KTP Serang aja atau Banten, ini bisa menikmati promo spesial di Hotel Aston Serang. Berarti kalau berarti ada diskon atau promo ya? Iya. Dalam rangka Dalam rangka hari ulang tahun. Dari tanggal berapa tuh? Tanggalnya tanggal berapa tuh, Dek? Dari tanggal 1 sampai 10 Agustus. Mantap. Nah. Pas banget nih di Kota Serang ada pawai budaya. Ada Kota Serang Fair, ada artisnya, ada Bondan, Fade to Black, ada Kangen dan segala macam. Jadi nanti teman-teman semua nggak usah kemana-mana, baru luar daerah mau, gimana sih HUT Kota Serang? Langsung aja datang nginepnya di mana? Nah, Aston juga. Dan yang pasti tadi ya, Aston tuh bukan nyaman ya, cozy untuk keluarga, family, tapi kulinernya mantap. Tadi saya udah minum. Saya boleh makan ini yang udah siapkan ya? Coba, Kita coba dulu lah. Jadi nonton pawai budayanya Hari Ulang Kota Serang, Betul. ya kan? Nginepnya di Aston. Ini apa nih namanya ada nih? pancake. Wah, Yes. itu mix buah. Wow. Harus dicobain. Kasih testimoni langsung. Enak, keren banget. Enak kan? Luar biasa nih. Lagi puasa ya? Karena ini juga ada diskon khusus ya di tanggal 9 sampai 10 Agustus. Ada diskonnya 18% ya untuk F&B-nya. Wah, jadi kalau misalnya iya. hadir, makan, khusus di sana. Artinya udah kamarnya di diskon. Iya. Kok ini udah Makanan diskon? juga di diskon, nontonnya juga pawai budaya di Kota Serang, ya Wah. kan? Di hari ulang tahun kan? Tanggal berapa aja tuh pawai budaya, Kang Agis? Lagi makan. Ditanya. Pawai budaya tanggal 6, tapi rangkaian Kota Serang Fair kan di tanggal 10. Iya, pas berarti ini. Pas Programnya banget. sampai tanggal Enak 10 banget. Agustus ya. Iya. Jadi double ya. Lagi promo kamarnya, ada promo juga. Betul. Jadi luar biasa, mantap. Iya. Nah, kalau menurut Kang Agis sendiri begitu ya, karakteristik yang paling menggambarkan Kota Serang saat ini Iya. apa sih? Jadi kalau saya itu melihat Kota Serang itu ya masih dalam nuansa kesultanan ya. Saya kemarin diskusi dengan beberapa seniman ya, Kota Serang itu apa ya benchmarkingnya deh? Nggak ada deh kalau di Indonesia, di dunia kayak Andalusia gitu. Iya. Oh jadi benar-benar kota ya Islami tapi moderat, dan itu di Kota Serang. Dan itu ada tuh kayak Andalusia, cek aja nanti tuh di Andalusia. Itu juga luar biasa. Nah, itu sih ciri khasnya, jadi masih kental dengan keislamannya, kemudian seni budayanya juga masih oke, begitu ya. Dan yang paling penting adalah tadi masyarakat Kota Serang juga keren-keren. Siap. Tuh, jadi memang kalau sekarang kan ulang tahun Kota Serang ke-18. Tadi kan judulnya Baru Kota dapat Serang. KTP kemarin. Lagi banyak penasarannya. Betul. Tahun 18 tahun Yap. itu ya. Lagi mau kuliah ya. Mau kuliah. Lagi senang berinovasi. Nah, itu dia. Senang nyoba sesuatu yang baru. Tadi kan judulnya transformasi Kota Serang dulu, kini dan nanti. Yap. Yang dirasakan Kang Agis sekarang ini Kota Serang seperti apa sih? Yang pertama, kita sedang proses perubahan ya. Perubahan secara fisik. Tadi yang saya sampaikan, ini Pak Wali kerja siang malam beserta jajaran untuk merubah secara infrastruktur bagus, rapi, bersih. Nah, kemudian saya juga bersama dengan jajaran Pemkot juga sama ya. Kita sedang melakukan pembangunan fisik SDM-nya. Nah, ini jadi saat ini kita sedang melakukan perubahan baik fisik dan non fisik ya. Dan ini yang akan kemudian menjadi salah satu unggulan di Kota Serang ke depan supaya Kota Serang menjadi lebih baik lagi. Gitu. Tadi kan Kang Agis di awal nih bilang akan meningkatkan SDM. Ya, pasti. Tantangan yang paling dirasa atau mungkin apa sih yang disiapkan oleh Kang Agis sendiri begitu untuk meningkatkan SDM warga Kota Serang? Ketemu orang Serang ini gimana gitu Nah, ya? jadi begini, Mung. Ya, pertama adalah ya saya sudah melakukan sosialisasi, melakukan komunikasi baik di pendidikan formal, informal, non formal, seluruh lembaga pelatihan pendidikan bahwasanya Kota Serang itu punya mimpi melahirkan SDM unggul. Nah, SDM unggul ini punya 7 ciri. Teh Gita sama Kang Dede. 7 cirinya apa? Sehat, kemudian cerdas, religius, kemudian peduli lingkungan, sosial budaya, spirit entrepreneurship, dan yang terakhir melek teknologi. Jadi kita dorong ekosistem pendidikan di Kota Serang untuk melahirkan SDM unggul yang punya 7 ciri itu. Jadi bukan hanya sehat juga, dia cerdas, dia religius, dia peduli lingkungan,
dia juga jiwa sosialnya juga tinggi dan punya sense budaya, dan pastinya dia punya spirit entrepreneurship, kemandirian, kemudian kreativitas dan inovatif, dan melek teknologi, terampil teknologi. Nah ini yang kemudian sedang kita dorong gitu, sehingga semua OPD tahu bahwasannya nih pendidikan ataupun pelatihan segala macam outputnya ke-7 ciri itu, ke-7 variabel itu, sehingga nanti ke depan orang Kota Serang itu tadi bukan males, bukan pengennya rebahan aja, enggak, orang Kota Serang itu sehat, cerdas, spirit entrepreneur, seperti itu. Nah ini yang kita dorong, dan ini sudah kita on the track, kita lakukan beberapa kegiatan, dan semoga nanti ke depan insya Allah Kota Serang SDM-nya unggul. Di bidang pendidikan sendiri, Yap. yang seperti apa, mulai dari mungkin bidang dari SD, Yap. SMP, SMA gitu, Tadi. perguruan tinggi. Hampir semua stakeholder pendidikan ya, baik levelnya Kober ya, ataupun yang paling bawah tuh ya, sampai ke universitas yang ada di Kota Serang, semua sudah kita sosialisasikan itu. Intinya adalah semua aktivitas, program, kegiatan melahirkan itu. Ya. Jadi harus ada bagaimana kemudian pendidikan lingkungan, supaya dia peduli lingkungan. Bagaimana melahirkan spirit entrepreneurship, supaya dia itu inovatif, dia itu kreatif gitu. Dan dia terampil teknologi, melek teknologi, semuanya itu. Jadi makanya saya selalu mengingatkan, dan ini mungkin momentum juga bahwasannya, mari kita sama-sama mendorong kolaborasi untuk melahirkan SDM Kota Serang yang mempunyai 7 ciri. Saya ingatkan lagi 7 ciri. Yang pertama adalah sehat, cerdas, religius, peduli lingkungan, sosial budaya, spirit entrepreneurship, dan yang terakhir adalah melek teknologi. Nah ini semua adalah gambaran umum SDM Kota Serang ke depan. Sehingga nanti Kota Serang maju, kotanya sejahtera, warganya itu benar-benar ditopang oleh SDM yang unggul. Jadi Kota Serang tidak hanya sebagai kota perlintasan, tapi Yeah. juga kota tujuan. Nah itu paling penting. Jadi orang tuh mau datang ke Serang. Betul. Gitu ya, Iya, makanya tadi saya sampaikan lagi, kita dorong ekosistem pariwisata berjalan. Kita dorong Kota Serang menjadi kota event gitu ya, banyak festival, event-event yang kemudian menarik orang mau datang ke sini, mau nginep di sini, mau jajan, mau makan, mau beli oleh-oleh di sini. Nah, ini yang kemudian kata kunci tadi, peningkatan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, dan pastinya adalah tadi ya, bagaimana kemudian kota itu bisa memberikan kebahagiaan buat warganya. Kan banyak event, mau seneng kan, musik, wah seneng, luar biasa nanti pokoknya. Apalagi anak muda gitu. Iya dong. Kalau misalkan bicara hambatan gitu kan, lagi mudah-mudahan sih memang nggak ada Yap. banyak hambatan gitu, tapi ada tidak sih yang dirasakan ini akan menjadi hambatan Yap. gitu ya untuk membangun Kota Serang menjadi lebih baik. Yap. Atau tantangan mungkin gitu ya. tantangan. Kalau saya sih memang hambatan atau tantangan tuh pasti akan selalu ada ya. Tapi selama ini kita maintenance aja hambatan dan tantangan itu ya. Karena ternyata setelah saya dalami, hambatan dan tantangannya itu kurang komunikasi, kurang sosialisasi begitu. Karena ujuk-ujuk kemarin kan Sukadana itu kan ya karena banyak ini, nanti dipindahin kemana, padahal kita sudah siapkan. Ini main gusur aja, tidak tanggung jawab mau dipindahin. Nah, ini yang informasi yang kurang utuh. Sama kayak kemarin kita menertibkan di pasar Taman Sari, di Taman Sari juga ini nanti kemana? Dikira kita itu menggusur asal gusur. Jelas pasti semuanya sudah kita siapkan. Ini loh nanti pindahnya di tempat yang lebih layak, yang lebih betul-betul terfasilitasi semua fasilitasnya. Nah, jadi hambatan ya, tantangan ke depan itu paling besar, kemungkinan besar adalah komunikasi dan sosialisasi. Oleh karena itu kita ingin mengajak semua stakeholder masyarakat, termasuk RRI ini, bantu kita untuk mensosialisasikan kepada masyarakat supaya nggak ada hoax gitu, nggak terprovokasi gitu, sama orang-orang yang mungkin punya tujuan yang lain. Itu. Acara pagelaran budaya tadi yang Ya. katanya baru Ya. diinfoin cuma di RRI doang. Ya. Baru hari ini Baru gitu. hari Yes. ini. Jadi tema Pawai Budaya nanti yang akan dilaksanakan tanggal 6 ya, hari Rabu besok, adalah temanya adalah Pepetan Wewe. Jadi Pepetan Wewe ini salah satu ya karya dari di Walantaka nih asalnya nih, jadi seniman. Sekarang tuh banyak tuh penyewaan Pepetan Wewe nih. Nah, Pepetan Wewe itu kalau mungkin Istri aja baru dengar. kalau di Jakarta kayak modelnya gini, kayak ondel-ondel. Ondel-ondel kayak gitu. Tapi kita namanya Pepetan Wewe gitu. Itu sejarahnya panjang. Nah, oleh karena itu datang aja nanti di Pawai Budaya hari Rabu. RRI harus live stream. Ada di mana nih? Yes, di sepanjang jalan mulai dari McDonald sampai mana namanya itu stadion. Stadion. Oke, berarti mampir ya. Mampir di Ciceri. Semua Yap. warga Kota Serang harus mampir hari Rabu
di Pawai Budaya HUT Kota Serang. Nggak cuma ada Pakatan Wawe dong. Ya, banyak ada hampir semua pegelaran atraksi seni budaya muncul semua, ada debus, kemudian ada Ubruk ada nggak? ada rudat. Ini menarik sebenarnya, ada barongsai juga. Barongsai. Nah, karena di Kota Serang ini sebenarnya majemuk ya, moderat ya. Jadi kita juga punya sejarah panjang dengan Tionghoa di Kota Serang, itu tampil semuanya. Jadi ini semua betul-betul hajatan kita semua yang memang, ya, ini yang paling penting adalah ini kolaborasi dari masyarakat untuk masyarakat, dan memang kita memfasilitasi supaya ini bisa menjadi HUT yang betul-betul bisa menjadikan membuat warganya menjadi bahagia dan sejahtera. Nah, itu dia. Jadi memang rangkaiannya ini padat sekali. Betul Kang sekali. Agis ya. Siap. Nah, kalau misalkan masyarakat Kota Serang ini mau mampir, kan katanya juga ada acara Serang Fair begitu. Betul. Nah, juga di-spill juga Ya. ya. Acaranya apa aja, terus keramaiannya kayak gimana, terus Siap. ada UMKM juga biasanya ya. Yap. Ada siapa aja di sana? Gitu? Oh, Ada banyak. juga sistemnya, ada kali ya asistennya ya. Aduh, tinggal ngobrol aja nanti. Nice. Jadi ada acara pameran namanya Kota Serang Fair. Di situ selain ada beberapa yang pasti adalah ada bazar pelaku UMKM di Kota Serang, semuanya sudah terkurasi gitu ya, UMKM-nya, dan kemudian ada beberapa rangkaian kegiatan, bahkan ada job fair juga di situ. Nah, ini penting nih sebenarnya, job fair buat teman-teman semua juga bisa datang, dan pastinya ya ada penampilan-penampilan musik gitu ya, dan seni budaya lainnya. Tapi ya ada beberapa artis ibu kota, ada Bondan Prakoso, ada Kangen Band, dan ada beberapa tamu-tamu yang lain. Makanya datang di Kota Serang Fair. Mari dong. Coba meleduk itu dia. Bagi hiburan rakyat gitu ya. Benar banget. Kang Agis, seperti apa sih Kota Serang yang Kang Agis bayangkan Yap. 10 tahun ke depan? Yap. Sebagai warga Kota Serang Yap. ya. Nah, kan melihat nih perkembangannya dulu seperti apa. Betul. Terus juga proses nanti ke depan setelah Kang Agis mungkin dan Pak Wali ini kan melakukan perubahan-perubahan. Betul. Apa sih yang dibayangkan 10 tahun ke depan? Sebenarnya ya, jadi kota yang memang betul-betul maju ya. Majunya bukan hanya bangunannya, tapi dalam hal SDM-nya itu paling penting. Kemudian kota yang ramah lingkungan gitu ya, yang betul-betul green city yang sesungguhnya, dan pastinya Kota Serang ini menjadi kota yang paling aman, nyaman, tentram untuk siapapun datang ke Kota Serang. Nah, ini bayangan saya ke depan. Lagi yang Mana ditanya deh. Tadi kan sempat ya disinggung Kota Serang ini katanya warganya itu terkenalnya Islami. Yap. Gitu kan ya. Apalagi kalau kita keluar kota nih, dari mana nih warganya? Dari Serang. Dari mana orang mana Serang? Oh, Suruh pasti Apa? Disuruh Kalau ngaji. Suruh ngaji. gitu kan orang Serang pasti "Oh, ini agamanya kuat nih gitu ya. Jago nih ngajinya ya. Jauh. Padahal enggak juga. Ada beberapa lah gitu. Ya itu gimana kan kalau misalnya integrasinya antara misalnya warganya yang muslim tadi yang terkenal Dengan itu identik itu kita kan identik dengan Kota Santri. Iya, dan dong. perkembangan Kota Serang. Makanya ya Kota Serang ini kan memang terkenal kota santri Iya. gitu. Dan tapi memang kita tidak menafikan gitu kan bahwasanya ya nggak semuanya kemudian bisa ngaji juga. Ada juga yang nggak bisa ngaji. Nah, tapi untuk kemudian ya menghidupkan kembali, makanya salah satu 13 program unggulan Pak Budi Pagis adalah Serang Mengaji. Serang Mengaji. Ya, nanti anak-anak sekolah itu ya sebelum belajar paginya tuh ngaji 5-10 menit ya. Kalau non muslim menyesuaikan ya, berarti sesuai dengan kitab sucinya masing-masing ya. Kita dorong juga nanti ke depan serp OPD juga ya di dinas-dinas sebelum kerja gitu kan ya, nanti kita dorong juga perusahaan juga ya untuk ngaji dulu. Nah, kenapa? Ini untuk mendorong menghidupkan kembali tadi ya nuansa Islami yang memang dikenal oleh penduduk di luar Serang bahwa Serang tuh Islami, tapi yang menarik adalah bukan Islami garis keras ya, tapi Islami yang moderat. Kenapa? Karena bayangkan di Banten Lama itu kan ada tempat ibadah Tionghoa gitu kan ya, kemudian ada semuanya di situ, jadi luar biasa tuh. Nah, artinya ini jarang ada ya Kota Serang non Islami tapi moderat, keren gitu. Toleransinya Kota tinggi Serang, gitu ini ya. banget. Di Masjid Agung aja kayak gitu kan. Nah, sampingnya gereja ya kan. Ini alun-alun, setiap alun-alun di setiap kota itu kan pasti ada masjid. Ini gereja betul. gitu. Nah, itu apa? Itu menandakan bahwa Kota Serang itu ya moderat gitu ya. Moderat dan memang betul-betul ini loh. Bayangkan nggak ada masjid itu kan. Kalau kita keliling di alun-alun pasti sampingnya itu pasti ada masjid ya. Kita nggak ada loh, adanya gereja. Gitu. Nah, itulah bukti bahwa Kota Serang itu toleransinya meledok. Kang Agis, yang dilibatkan mungkin ya
anak-anak muda nih, atau mungkin anak-anak muda kita pada hari ulang tahun Kota Serang ke-18 ini apa sih? Banyak sebenarnya. Pertama, kalau dari penampilan seni kan anak-anak band-band lokal. Saya beberapa kali komunikasi ya dengan teman-teman terutama seni musik gitu kan ya. Itu semuanya bisa tampil di situ. Jadi ini kita mendorong juga tadi bakat-bakat seni anak-anak muda juga bisa tampil. Bukan hanya itu ya, ada seni tari dan lain segala macamnya juga kita dorong karena pawai budaya banyak banget tuh. Bahkan kan ada yang minta, Pak, saya sedang latihan, nanti boleh dong ditengok. Kemarin kan saya nengok di Sanggar gitu kan ya. Dia pengen ditengok. Saya nanti kita buat agendanya supaya nanti saya juga bisa kemudian hadir, datang menyemangati supaya mereka percaya diri untuk kemudian menampilkan semua bakat seninya sehingga nanti ke depan kita melihat anak-anak muda di Kota Serang itu betul-betul terfasilitasi, terakomodir gitu ya untuk pengembangan bakat seninya sehingga nanti ke depan tadi SDM unggul Kota Serang yang 7 ciri. Nah, itu penting. Nah, kalau kayak gitu nih Kang Agis, kalau misalkan diminta menyampaikan satu harapan pribadi untuk Kota Serang yang mau ulang tahun ke-18, apa yang ingin Kang Agis sampaikan? Harapannya Kota Serang ini harus menjadi kota yang ramah untuk siapapun ya, baik untuk ramah untuk orang tua, ramah untuk anak, ramah untuk perempuan, semuanya begitu. Nah, kenapa? Karena ini penting ya, karena Kota Serang ini harus menjadi tempat tinggal yang betul-betul nyaman gitu, dan harus ramah. Nah, walaupun beberapa belakangan ini banyak sekali ya kasus-kasus kekerasan ya, baik pada perempuan maupun kekerasan lainnya gitu kan ya. Tapi ini yang kita dorong karena kita nggak mau juga gitu kan, nggak segala macam, tapi banyak sebenarnya. Kita dorong semuanya terbuka supaya nanti betul-betul kita bisa belajar dan kita bisa menciptakan Kota Serang ini kota yang ramah, aman, nyaman, tentram, yang bisa buat bahagia warganya. Itu sih kata kunci. Oke, yang paling bisa membuat bahagia warganya. Itu kata kunci. Terus bagi warga Kota Serang harus syukuri hal itu. Iya. Pokoknya nanti seneng aja Kota Serang. Tapi ini ada kegiatan. Tiap minggu saya nggak usah cari jadwal yang lain. Dong. Ngumpul di Kota Serang. Karena semua event, baik event musik, kemudian seni budaya, olahraga, kita dorong nanti ada setiap minggu di Kota Serang ya. Oke. Terakhir mungkin dari Kang Agis ya disampaikan kepada masyarakat sebagai closing statement. Siap. Yang pertama untuk masyarakat Kota Serang, mohon doanya dan dukungannya dalam upaya transformasi perubahan pembangunan Kota Serang. Memang perubahan dan pembangunan itu butuh proses, oleh karena itu kita mohon dukungannya, mohon sekali doanya supaya ke depan Kota Serang ini bisa menjadi kota yang maju, kotanya bahagia sejahtera warganya. Dan saya perlu ingatkan lagi buat warga masyarakat Kota Serang bahwa Kota Serang itu bukan milik Pak Budi, Pak Agis, bukan milik jajaran Pemkot, tapi milik kita bersama. Oleh karena itu mari kita saling kerjasama, kolaborasi untuk menciptakan Kota Serang yang maju, kotanya bahagia sejahtera warganya. Meledong. Amin. Sip. Terima kasih kalau gitu Kang Agis ya. Sudah ngobrol-ngobrol ya, semoga nanti kita ketemu lagi dengan obrolan yang lain ya. Mantap. Kemudian kita ketemu lagi di ulang tahun Kota Serang yang ke-19. Thank you. Di tema yang berbeda dan keramaian yang berbeda, pasti sudah berubah tuh. Thank you Mbak Gita, Mas Kang Dede. Baik, Sobat Earpods ya, kita sudah selesai untuk edisi kali ini. Jadi memang di momen hari ulang tahun Kota Serang ya, mari kita isi dengan rasa syukur, refleksi diri, dan tentunya juga semangat untuk terus terlibat, terus peduli, dan terus membangun Kota Serang. Saya Dede Firdaus. Kita pamit. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.